Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa bertatap muka secara online disebabkan tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung karena adanya wabah corona saat ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Nah, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua, isi atau musyawarah mufakat Desa Cinta Damai. Yang ketiga, penutup. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membuka acara dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih kepada semua para tamu undangan karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam musyawarah mufakat Desa Cinta Damai ini. Kami mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, mengumpulkan semua para hadirin di sini dalam rangka mengikuti musyawarah studi praktek yang akan diadakan di Desa Cinta Damai. Jika dalam musyawarah mufakat desa ada yang ingin didiskusikan oleh para tamu undangan yang menyempatkan hadir saat ini, maka diharapkan kepada para tamu undangan untuk langsung menyampaikan kepada kami, agar kami dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah semua para hadirin sudah jelas dengan apa yang saya paparkan? Sudah jelas, Ibu MC. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melangkah pada acara kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Desa Cinta Damai kepada Ibu Tresya Kurnia Natalia Sihombing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih buat MC yang memimpin acara musyawarah masyarakat desa pada pagi hari ini. Sudah mengizinkan saya untuk berbicara, memberikan kata sambutan ya. Jadi pada saat ini saya menyambut dengan hangat kedatangan adik-adik kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, tepatnya Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang sudah menyelenggarakan acara ini, yaitu acara musyawarah masyarakat desa di desa kami, yaitu Desa Cinta Damai. Walaupun dengan situasi begini kita harus bertatap muka melalui online, ya melalui media Zoom, tetapi tidak menghilangkan rasa kepedulian, ya, tidak menghilangkan rasa ingin tahu dan untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat di desa kami ini. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Desa Cinta Damai, yang saya hormati perangkat desa dan kader kesehatan ya yang ada di Desa Cinta Damai ini, yang saya hormati juga dan saya banggakan mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, tepatnya Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan yang saya sangat sayangi warga-warga atau masyarakat Desa Cinta Damai. Di sini saya berterima kasih kepada adik-adik kami, mahasiswa-mahasiswi program studi kesehatan masyarakat yang sudah memberikan waktunya, yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan atau menyelenggarakan acara pada saat ini, yaitu acara musyawarah masyarakat desa, yang dimana temanya yang diambil yaitu PHBS. Adik-adik kami pasti tahu latar belakang desa kami bagaimana. Oleh sebab itu adik-adik ilmu kesehatan masyarakat tumbuh pemikiran untuk membuat MMD ini yang bertemakan PHBS. Jadi kami sangat berharap adik-adik kami yang ada pada saat ini bisa memberikan ilmunya untuk kami, ya, terutama masyarakat Desa Cinta Damai, untuk dapat mengubah pola pikir, ya, masyarakat kami agar bisa mengikuti, ya, apa itu PHBS, sehingga desa kami bisa menjadi desa panutan,
desa yang bisa menerapkan kebersihan yang baik ya, sebagaimana mestinya. Jadi kami juga, saya terutama kepala desa juga sangat mengharapkan ya kepedulian masyarakat kami yang ada di sini ya, hingga awal dan akhir nanti masyarakat semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik. Dan apabila ada yang diperlukan atau yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada mahasiswa, jangan sungkan-sungkan ya, supaya kita semuanya masyarakat di sini bisa melaksanakan, bisa menerapkan hidup sehat yang baik di desa ini ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang hadir. Jadi demikianlah kata sambutan yang saya berikan pada pagi hari ini, kiranya semuanya bisa mengikuti, semuanya bisa melaksanakan yang sudah diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswi ya. Jadi apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tresya yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala UPTD Desa Cinta Damai. Kepada Ibu Gina Salsabila, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Tresya selaku Kepala Desa telah memberikan izin kepada adik-adik sekalian untuk melakukan MMD di Desa Cinta Damai ini. Baik, saya di sini selaku Kepala UPTD Desa Cinta Damai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan yang hadir serta adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan kepada saya di sini untuk bersama-sama melakukan dan mengikuti musyawarah masyarakat desa atau MMD yang diselenggarakan oleh adik-adik mahasiswa dari S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi Angkatan 2018 pada hari ini. Terima kasih karena telah memilih desa kami untuk melakukan kegiatan praktik guna untuk memenuhi kewajiban pada suatu mata kuliah yang ada, dan kami berharap semoga dengan keterlibatan adik-adik mahasiswa ini di desa kami dapat memberikan dan membantu kami menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di desa ini, terutama PHBS. Karena saya di sini juga sebagai penanggung jawab dan adik-adik sekalian, saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dalam meningkatkan dan menjaga kesehatan di lingkungan Desa Cinta Damai. Sedikit pembahasan PHBS dari saya. PHBS ini merupakan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena minimnya penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari biasanya terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait manfaat dan risiko dalam mengabaikan PHBS. Maka dari itu, para adik-adik mahasiswa dari ITM ini bisa menyampaikan ilmunya dengan baik dan terstruktur kepada para bapak dan ibu sekalian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Gina telah memberikan kata sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kader Kesehatan Desa Cinta Damai kepada Ibu Sipram Ayunesti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Desa Cinta Damai, Ketua UPTD Desa Cinta Damai, adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang hadir pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PHBS, yang mana mungkin sebagian masyarakat belum mengetahui apa sih PHBS itu. Nah, PHBS itu merupakan kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan untuk pengertiannya itu sendiri, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi.
Nah, ada beberapa tataran PHBS itu sendiri. Yang pertama, PHBS di rumah tangga, yang kedua PHBS di sekolah, yang ketiga PHBS di tempat kerja, yang keempat PHBS sarana kesehatan, dan yang kelima ada PHBS di tempat umum. Nah, di sini kan kita membahas di ruang lingkup rumah tangga. Jadi ada beberapa indikator PHBS yang ada di sekitar rumah tangga. Yang pertama ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, yang kedua ada pemberian ASI eksklusif, yang ketiga ada menimbang bayi dan balita secara berkala, yang keempat ada cuci tangan dan sabun dan air bersih, yang kelima ada menggunakan air bersih, yang keenam menggunakan jamban sehat, yang ketujuh memberantas jenis nyamuk, yang kedelapan konsumsi buah dan sayur, yang kesembilan melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan yang 10 tidak merokok di dalam rumah. Nah, sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih kepada Ibu Sitram telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Kelompok Mahasiswa Universitas Jambi untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Saudari Olivia Melinda, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya terima kasih kepada MC. Di sini saya selamat pagi semuanya. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, karena bisa melakukan seminar ini, MMD ini dengan baik. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kepala Desa Cinta Damai, serta Ibu Kepala UPTD, serta kader kesehatan dan masyarakat Cinta Damai yang saya hormati. Saya bersyukur kegiatan MMD ini dapat dilakukan di Desa Cinta Damai meskipun melalui online dikarenakan pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan secara tatap muka langsung. Semoga pandemi ini dapat selesai sehingga segala kegiatan dapat dilakukan semestinya. Dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat Desa Cinta Damai yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan MMD ini. Saya selaku Ketua Kelompok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi dan perwakilan kelompok untuk menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan penerapan PHBS kepada masyarakat Cinta Damai. Maka saya sebagai mahasiswa perwakilan Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi memohon kepada Bapak dan Ibu masyarakat Desa Cinta Damai untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan jika ada yang kurang jelas dalam hal yang dijelaskan, dapat Bapak dan Ibu tanyakan kepada kami mahasiswa. Serta kami sangat membutuhkan dukungan kepada Bapak Ibu masyarakat Cinta Damai ini untuk dapat melakukan kegiatan MMD ini. Serta kegiatan ini ditujukan untuk melakukan solusi tentang permasalahan kesehatan yang ada di Desa Cinta Damai ini, sehingga mahasiswa dapat melakukan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan yang ada di lingkungan Desa Cinta Damai ini, agar terhindar dari penyakit. Demikian kata sambutan dari saya selaku Ketua Mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudari Olivia Melinda telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu mendiskusikan masalah-masalah apa yang ada di Desa Cinta Damai. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada mahasiswa Universitas Jambi untuk memaparkan hasil kuantil survei yang telah dilakukan. Baiklah, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rati Andriani, perwakilan mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada ibu-ibu masyarakat Desa Cinta Damai. Nah, yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Sentana. Nah, apa permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan Ibu? Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari anak mahasiswa. Biasanya itu penyakit yang timbul di desa kami itu diare dan DBD. Nah, bagaimana penerapan indikator PHBS-nya, Bu?
belum sepenuhnya diterapkan. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan pakai sabun, dan banyak yang belum memiliki jamban. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Ani Deli. Apa permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan Ibu? Sama seperti Ibu Sentana sebelumnya, permasalahan di tempat saya itu kebanyakan itu penyakit diare. Bagaimana penerapan indikator PHBS-nya, Bu? Belum sepenuhnya diterapkan karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan mencuci tangan tidak pakai sabun. Baiklah, terima kasih atas jawaban Ibu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Nadia. Apa permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan Ibu? Permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan saya itu DBD. Bagaimana penerapan indikator PHBS-nya, Bu? Kalau penerapan indikator PHBS-nya belum sepenuhnya diterapkan, soalnya masih banyak yang buang sampah sembarangan, banyak juga yang belum punya jamban. Baiklah, terima kasih atas jawaban Ibu. Itulah hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu masyarakat Desa Cinta Damai. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Nah, itu tadi hasil pemaparan yang telah dipaparkan oleh salah satu mahasiswa Universitas Jambi mengenai hasil kuartil survei yang telah mahasiswa lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada masyarakat Desa Cinta Damai yang ingin bertanya. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada para hadirin, kami persilahkan untuk yang ingin bertanya. Izin sebelumnya, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sentana Berubarus, salah satu masyarakat di Desa Cinta Damai ini. Ingin bertanya kepada anak mahasiswa sekalian, apa yang terjadi jika seseorang memiliki kebiasaan malas mandi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Ibu Sentana. Di sini saya akan langsung jawab pertanyaannya, apa yang terjadi jika seseorang malas mandi? Nah, mandi seharusnya disarankan untuk dilakukan setiap hari. Dan jika seseorang itu malas mandi, maka ada beberapa hal yang akan terjadi pada diri orang tersebut, seperti meningkatkan suhu tubuh dan rentan terkena penyakit demam atau flu. Timbulnya permasalahan atau penyakit kulit seperti kurap, jamur, dan panu. Jarang mandi menyebabkan keriput dan penuaan dini pada kulit wajah dan tubuh. Jarang mandi menyebabkan tubuh menjadi lebih mudah lemas dan gerah. Lalu, kotoran dan debu yang menempel dapat membuat insomnia atau sulit tidur. Nah, pasti ibu-ibu di sini nggak mau kan bau badan, terus cepat keriput, cepat tua. Nah, makanya kita memang harus mandi ya Bu, biar nggak cepat tua. Nah, itulah sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke MC. Bagaimana untuk Ibu Sentana? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup jelas. Baiklah, apakah masih ada para hadirin yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silahkan langsung perkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Tiolona Nainggolan sebagai masyarakat Desa Cinta Damai. Salah satu program PHBS kan ada ASI eksklusif.
Gimana sih cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI? Dan apabila seorang ibu bekerja, bagaimana cara ASI diberikan? Terima kasih. Baiklah, saya Widya Anggraini, perwakilan dari mahasiswa Universitas Jambi akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nadia selaku masyarakat cinta damai. Pertanyaan tadi, bagaimana mutu dan jumlah produksi ASI dan apabila seorang ibu bekerja, bagaimana ASI diberikan? Baiklah, jawabannya yaitu cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Yang pertama yaitu banyak minum air putih, paling sedikit 8 gelas sehari. Kemudian cukup istirahat dengan tidur siang atau berbaring selama 1-2 jam dan menjaga ketenangan pikiran. Kemudian yang ketiga, susui bayi sesering mungkin dari kedua udara kiri dan kanan secara bergantian hingga bayi tenang dan puas. Ibu yang bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif pada bayi. Caranya dengan 1, berikan ASI sebelum berangkat bekerja. Yang kedua, selama bekerja, bayi tetap bisa diberikan ASI dengan cara membelah ASI sebelum berangkat kerja dan ditampung di gelas yang bersih dan tertutup untuk diberikan kepada bayi di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu setelah pulang bekerja, bayi disusui kembali seperti biasa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Nadia? Apakah paham dengan jawabannya? Cukup jelas, makasih ya, Dek. Para hadirin yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ingin bertanya. Langsung saja memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santaneni Melante Sibuan sebagai salah satu warga Desa Cinta Sukadamai. Desa Cinta Damai. Tadi ada di salah satu program PBS tadi dijelaskan mengenai jamban. Saya ingin bertanya, kenapa kami itu harus menggunakan jamban? Dan jamban seperti apa yang adik-adik mahasiswa anjurkan untuk desa kami ini? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Ibu Santa, mengapa harus menggunakan jamban dan jamban seperti apa yang dianjurkan? Harus menggunakan jamban karena jamban dapat menjaga lingkungan bersih, sehat, tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, dan penyakit kulit dan keracunan. Kemudian jamban yang dianjurkan adalah ada dua jenis jamban. Itu pertama, jamban cemplung. Jamban cemplung yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Kemudian yang kedua, ada yang namanya jamban tangki septik atau leher angsa. Jamban ini berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Kemudian jamban cemplung digunakan untuk daerah yang sulit air dan jamban tangki septik atau leher angsa digunakan untuk daerah yang cukup air, daerah yang padat penduduk, karena dapat menggunakan multiple latrin, yaitu satu lubang penampungan tinja atau tangki septik digunakan oleh beberapa jamban. Kemudian, daerah pasang surut tempat penampungan kotoran atau tinja hendaknya ditinggikan kurang lebih 60 cm dari permukaan air pasang. Karena desa Cinta Damai ini sulit air, maka dari itu kami menganjurkan menggunakan jamban cemplung. Sekian, terima kasih. Kami kembali ke. Bagaimana Ibu Santa? Apakah dapat dimengerti jawabannya? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baiklah, apakah para hadirin ada yang ingin bertanya kembali? Saya ingin bertanya. Langsung saja memperkenalkan diri.
perkenalkan, nama saya Mesiana Situmeang sebagai warga Desa Cinta Damai. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kader, salah satu indikator PHBS yaitu menggunakan air bersih. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana menjaga kebersihan sumber air bersih dan mengapa air bersih harus dimasak mendidih bila ingin diminum. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mesiana. Saya perwakilan mahasiswa Universitas Jambi akan menjawab beberapa cara menjaga kebersihan sumber air sendiri, yaitu pertama, jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit yaitu 10 meter. Kedua, sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemaran. Ketiga, sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga, seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air, tidak ada bercak-bercak, dan tidak berlumut. Untuk pertanyaan kedua, yaitu mengapa air bersih harus dimasak mendidih, itu dikarenakan meski terlihat bersih, air belum tentu bebas kuman penyakit. Kuman penyakit sendiri akan mati pada suhu 100 derajat, yaitu saat mendidih. Terima kasih. Bagaimana Ibu Messi? Apakah jawabannya sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Baiklah, untuk para tamu undangan, apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Langsung saja memperkenalkan diri. Saya Anidri Chandeni, salah satu masyarakat Cinta Damai, ingin bertanya. Kan di daerah saya itu masalah utamanya itu diare. Jadi bagaimana penanganan pertama yang dapat dilakukan saat terkena diare? Baik, saya mahasiswa akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anidri. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Tadi kan Ibu bertanya bagaimana penanganan pertama yang dilakukan saat diare. Karena yang dapat kita ketahui, diare itu adalah penyakit yang membuat penderitanya itu sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Diare ini juga biasanya diakibatkan dari makanan dan minuman yang terpapar bakteri, virus, atau parasit. Nah, untuk penanganan pertamanya yang kita dapat lakukan yaitu kita harus minum air yang lumayan banyak, yaitu 8-10 gelas air setiap harinya. Yang kedua, makan makanan yang berukuran kecil setiap harinya, jangan makan makanan besar. Yang ketiga, makan beberapa makanan yang asin seperti sup, minuman yang dapat larutan dehidrasi untuk mengatasi hilangnya cairan dan elektrolit karena diare. Yang keempat itu dapat dilakukan mengasup makanan yang mengandung kalium tinggi seperti buah pisang, kentang tanpa kulit, dan jus buah. Jika diarenya semakin parah, kita dapat berhenti untuk mengonsumsi minuman susu beberapa hari. Yang keenam, kita harus menghindari makanan yang berminyak seperti gorengan dan makanan yang mengandung gas seperti brokoli, paprika, kacang polong, jagung. Kita juga dapat menghindari minuman kafein, alkohol, dan minuman berkarbonasi. Kalau misalnya diare tersebut makin parah, kita dapat melakukan obatnya melalui resep dokter. Sekian jawaban dari saya. Apakah Ibu Anidri memahami? Iya, saya mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baiklah. Selanjutnya, pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh Saudari Vera Yunika Marpaung. Kepada Saudari Vera, kami persilahkan. Baiklah, berdasarkan wawancara bersama warga Desa Cinta Damai, didapatkan kesimpulan Desa Cinta Damai memiliki 80 KK, yaitu terdiri dari 2 RT. Selain itu, terletak di lingkungan yang kumuh.
rata-rata pekerjaan masyarakatnya sendiri yaitu pemulung dan buruh, dan memiliki berbagai macam suku seperti Melayu, Batak, dan Jawa. Nah, permasalahan kesehatan masyarakat Desa Cinta Damai ada dua, yaitu diare dan DBD. Diare dan DBD ini terjadi karena belum sepenuhnya diterapkan indikator PHBS, seperti masih banyak yang membuang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan pakai sabun, banyak yang tidak memiliki jamban. Dari beberapa permasalahan tersebut, maka mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Jambi menyarankan untuk minum 8-10 gelas air setiap hari, makan beberapa makanan asin seperti pretzel, sup, dan minum larutan oral untuk mengatasi hilangnya cairan dan elektrolit karena diare. Selain itu, cara mengatasi diare sendiri bisa dengan mengasup makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang, kentang tanpa kulit, dan jus buah. Jika mengalami diare yang sangat parah, berhenti mengkonsumsi produk susu selama beberapa hari, dan sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemaran. Terima kasih. Jadi setelah melakukan MMD, para mahasiswa ini akan menunjukkan plan of action mereka di Desa Cinta Damai ini. Kepada mahasiswa dipersilahkan untuk menjelaskan POA ini. Baiklah, untuk beberapa permasalahan kesehatan tersebut, maka mahasiswa Universitas Jambi Kesehatan Masyarakat membuat plan of action, yaitu dengan nama program AHIHAT, Ayo Hidup Sehat. Bentuk kegiatannya sendiri yaitu penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan menjelaskan tentang leaflet. Tujuan kegiatan sendiri yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan agar terhindari dari penyakit diare dan DBD. Nah, sasaran kegiatannya sendiri yaitu warga masyarakat Desa Cinta Damai. Kegiatan ini beranggaran 2.200.000, bertempat di Balai Desa Cinta Damai. Waktu plan of action sendiri yaitu setiap 2 minggu sekali, dengan indikator keberhasilan yaitu 50 perwakilan masyarakat Desa Cinta Damai dengan indikator keberhasilan 50%. Terima kasih. Kepada Saudari Vera telah membacakan POA kegiatan. Sekarang penutupan acara musyawarah mufakat desa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian acara musyawarah hari ini. Unzur makalah wala tanzur makalah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.